الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan berkah ini, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Lebih-lebih sekarang kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan yang demikian menjadi wasilah kita semua divonis sebagai al-muttaqin dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda-tanda orang yang bertakwa telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa orang yang bertakwa itu percaya kepada hal yang tak tampak mata dan juga tidak bisa dirasa dan direkam oleh indera serta tak bisa dinalar secara akal manusia. Hal ini disebut dengan istilah gaib. Orang yang bertakwa juga dicirikan dengan konsistennya dalam menjalankan sholat sebagai ibadah vertikal menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal ini, yakni percaya pada hal yang gaib dan menjalankan sholat, menjadi dua hal relevan dengan keberadaan kita saat ini berada di bulan Rajab. Di bulan Rajab inilah sebuah peristiwa gaib yang tak masuk akal dan hanya dipercayai oleh orang-orang yang beriman terjadi, yakni peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini menjadi peristiwa gaib yang harus diterima oleh keimanan terlebih dahulu sebelum akal kita. Pengertian Isra ini sendiri adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang berjarak lebih kurang 1.500 km. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yakni tempat di langit yang bersifat gaib, tidak mungkin dijangkau oleh panca indera manusia, bahkan tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran. Dua perjalanan ini ditempuh Nabi Muhammad hanya dalam waktu satu malam. Peristiwa agung ini telah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin rahimakumullah, dalam perjalanan spiritual ini Nabi Muhammad mendapatkan oleh-oleh yang sangat monumental dan menjadi hal yang paling sering disebut pada bulan Rajab, yakni perintah salat 5 waktu. Maka kurang lengkap rasanya jika peringatan Isra Mi'raj yang sering dilakukan masyarakat di Indonesia tidak mengangkat dan membahas tentang salat. Baik pembahasan tentang salat dari perspektif fikih, tasawuf, kesehatan maupun dari perspektif lain yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang salat ini penting untuk diingatkan kembali kepada umat Islam pada bulan Rajab ini sebagai upaya untuk menguatkan kembali kesadaran bahwa salat adalah sebuah kebutuhan bagi umat Islam, bukan hanya sekedar kewajiban saja. Mengapa kita butuh? Karena salat menjadi satu media penting untuk mendekatkan diri dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat kita telah menunjukkan komitmen untuk menjalankan misi utama diciptakannya manusia ke dunia, yakni hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam pelaksanaan salat sendiri penting untuk diingat oleh kita semua untuk senantiasa mengedepankan kualitas salat, bukan hanya kuantitas salat saja. Kewajiban salat yang difokuskan kepada kuantitas atau jumlah saja akan menjadikan diri terbebani dalam menjalankannya. Jika kewajiban salat kita kerjakan dengan mengedepankan kualitas, maka salat yang dilakukan akan benar-benar bisa dinikmati dan akan berdampak pada perilaku serta kualitas kehidupan kita. Rasulullah pernah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusalluna. Akan datang suatu masa menimpa manusia, banyak yang melakukan salat padahal sebenarnya mereka tidak salat. Hadis ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjalankan perintah ini dengan sempurna, mulai dari aspek fikihnya sampai dengan aspek hakikat dari salat itu sendiri. Dari sisi fikih, kita harus mengetahui syarat dan rukun salat dan beberapa hal lain terkait seperti cara berwudu, waktu-waktu salat dan sejenisnya. Terminologi salat itu sendiri adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftadahatun bitakbir muhtadimatun bitaslim bisara itu mahsusah. Ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Sementara dari sisi hakikat, salat memiliki dimensi ibadah rohani yang di dalamnya berisi doa-doa untuk mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selain berbuah ketenangan jiwa, salat juga akan membuahkan ketentraman bagi orang lain. Kenapa? Karena orang yang melakukan salat dengan benar akan membuahkan komitmen untuk kelak tidak berbuat hal yang keji dan mungkar. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Uslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah Nabi Muhammad kitab atau Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah
Dalam salat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah, marilah di bulan Rajab ini kita jadikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai media untuk lebih menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada hal-hal yang gaib, serta menjadikan salat sebagai ibadah yang benar-benar bisa membuahkan hasil nyata yang berdampak pada kehidupan diri dan masyarakat sekitar. Upaya ini dilakukan dengan menjaga kuantitas dan kualitas salat yang kita lakukan. Semoga Allah mengabulkan harapan-harapan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salami 'ala nabiyyil karim, faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' 'anna al bala' wal ghala' wal waba' wal fahsya' wal munkar والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا